Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ripa. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang namanya itu database ya. Oke, database sendiri yaitu sebuah data yang disimpan atau diakses secara elektronik ya. Database juga dirancang untuk memudahkan atau menyimpan, mengelola, mengambil, dan memanipulasi data dengan efisiensi. Oke, database juga ada banyak jenis-jenisnya, yaitu contohnya relations database. Nah, contohnya kayak MySQL gitu. Lalu ada yang namanya MySQL database. Contohnya itu mungkin teman-teman tahu, contohnya kayak MongoDB atau CosDB gitu. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya jenis database in-memory database. Nah, itu kayak apa ya, contohnya itu seperti Redis mungkin ya. Lalu ada lagi keempat itu kalau nggak salah ada NewSQL, itu namanya NewSQL. Nah, mungkin kalau sekarang tuh NewSQL tuh contohnya kayak Google Spanner kayak gitu sih. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang yang pertama itu jenisnya itu relation database ya. Hari ini kita akan menggunakan database itu dengan MySQL ya. Nah, di MySQL itu kita harus download dulu yang namanya XAMPP. Nah, di sini saya sudah download sih XAMPP-nya. Hasilnya kayak gini ya, XAMPP. Nah, kayak gini. Nah, cara downloadnya itu kita masuk ke Google, ke browser lah. Kita cari yang namanya XAMPP. Ke XAMPP. Nah, ini kita klik yang ini. Nah, ini nih XAMPP. Kita download sesuai dengan laptop kita. Kalau misalnya laptopnya MacBook ya harus pakai yang ini. Kalau misalnya kita Windows ya kita download yang ini. Tergantung mau yang versi berapa. Kalau saya sih versi yang ini sih, HP 830. Nah, karena di sini saya udah menginstal ya, kita langsung aja ya kita kasih contoh. Oke, di sini saya akan menggunakan pakai Visual Studio Code ya. Kita nyalakan dulu si kontrol panelnya dulu. Nah, ini tampilan kalau udah jadi ya, atau udah di running. Nah, hari ini kan kita akan pakai MySQL ya. Nah, kita start aja ya. Oke. Nah, di sini udah masuk ya. Jadi VID-nya itu 1188 dan portnya itu 3306. Nah, karena 3306 nih, karena saya nyimpen data si XAMPP itu di C ya. Kalau misalnya di yang lain misalkan dia bakal berubah portnya, bisa 366 atau yang lainnya gitu. Oke, langsung ke Nia saja ya, kita masuk ke Visual Code dulu. Oke. Nah, di sini saya udah install
extension. Nah, di sini kita harus install Python pasti, karena kita akan menggunakan bahasa Python sih. Nah, ini sebelum itu kita install ini dulu ya. Nah, karena di sini saya udah install, kita langsung aja ya, kita bikin file baru. Oke, kita bikin file baru aja. Oke, kita simpan dulu. Simpan. Nah, sebelumnya saya udah udah nyimpan data-data itu di htdoc sih. Nih, kita masuk ke disk lokasi, kita masuk xm. Nah, saya kalau nyimpan data-data di sini sih, di htdoc. Mungkin kalau misalnya teman-teman boleh di yang lain gitu. Nah, sini saya udah bikin satu folder ya buat belajar MySQL. Nah, ini kita namakan MySQL aja, karena kita akan belajar MySQL ya. Oke. Nah, sebelum itu kita harus install dulu terminalnya. Itu yang pertama itu kita harus menginstal yang namanya MySQL connector ya. Contohnya kayak ini nih, Python and pip install MySQL connector lalu Python. Nah, error. Ntar saya lihat dulu. Python and install coba saya saya udah pernah install sih ini. Nah, ini ya program buat cara install si MySQL connector. Nah, satu lagi ada yang namanya ini ya, MySQL connector. Kan tadi MySQL connector Python ya. Lalu kita install ini juga nih. Kita MySQL connector sama pip. Nah, caranya juga sama. Kalau misalnya MySQL connector itu cuma pip 3 install MySQL kalau pakai ini connector. Nah, sorry, kita copy aja. Sini ada yang salah, install. Oke. Nah, karena di sini saya udah install ya. Nah, cursor ready. Nah, kalau misalnya pip itu kita tinggal buat installnya itu pip install MySQL.
MySQL. Kita tunggu aja. Nah, ini udah ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk kali ini kita akan belajar cara menghubungkan gitu ya program Python ini ke MySQL gitu ya. Oke, yang pertama kita butuh yang namanya program import. Import my import MySQL connect all kok suaranya ini ya, ini kan teks. Sih. Berarti kita harus bikin baru. Oke, kita bikin baru aja ya. Datanya masih teks. MySQL Oke, kita ke sini aja. Oke, kita langsung bikin baru aja ya. Namanya itu MySQL juga. Nah, oke. Nah, sama sih seperti yang sebelumnya saya udah pernah bikin juga ya. Sama kayak yang tadi sebelumnya mana ya? Nah, sebelumnya saya udah bikin sih ini programnya nih. Kita ini aja ya, kita copy aja. Dan sini saya akan menjelaskan apa itu buat apa.
sorry. Oke. Nah, sebelumnya saya udah pernah bikin ya ini programnya. Nah, jadi import MySQL connector itu untuk menghubungkan antara si program dengan si MySQL ya. Nah, ini MySQL. Jadi kita bikin variabel yang isinya itu buat konekin si MySQL-nya. Nah, isi variabelnya itu ada host, localhost, karena kan kita sekarang pakai localhost ya ini ya. Ini namanya localhost. Oke. Nah, ini port yang maksud saya tadi. Jadi kita kan pakai MySQL. Nah, ini portnya itu kalau misalnya kalian nyimpan XM-nya itu di data C, pasti portnya itu pasti 303 gitu. Karena di sini saya pakai 303. 300 pasti di sini pasti kalau nggak 306 maksudnya, sorry pasti 3306. Nah, karena di sini saya udah masukin ya, jadi portnya itu 3306. Nah, user itu root, jadi mungkin ini user bisa diganti sih namanya. Kalau saya ini contohnya user root, misalnya nama kita misalkan Budi, bisa. Jadi nanti yang masuk ke localhost itu namanya itu Budi. Nah, untuk di ini kita nggak pakai password dulu ya. Kalau misalnya di ini ada password, MySQL-nya kita masukin password aja. Nah, lalu ini kita buat tampilin di serial monitornya gitu. Jadi jika misalnya koneksi bakal ngasih kirim notif gitu, database terhubung gitu. Oke, contoh ya, kita run. Coba kalau jadi root tuh kayak admin ya usernya. Nah, ini jadi kita udah terhubung ke database. Jadi mungkin segini aja maksudnya video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.